البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 57. Al-i'tiqadu bis-sirat, keyakinan tentang sirat. Was-siratu haqq, sirat yaitu jalan atau jembatan yang di atas neraka jahanam yang berakhir di hadapan surga, itu adalah sesuatu yang benar adanya. Yudha'u ala sawa'i jahannam, diletakkan di atas permukaan neraka jahanam. Fayamurrun nasu alaih, kemudian orang-orang melewatinya, melintasinya. Wal jannatu min wara'i dzalik, surga ada di belakang itu semua, yaitu di penghujung akhir sana. Nas'alullah as-salamata wal jawaz, kita mohon kepada Allah keselamatan dan jawaz. Mungkin jawaz maksudnya adalah yaitu diizinkan untuk melewati jembatan tadi. Ya juzun nas, yaitu orang-orang melintasinya. Kita baca catatan kakinya. Inna ahlas sunnati wal jamaah ya'taqiduna anna sirata haqq. Sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya sirat itu benar adanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jiziyya. Dan tidak ada dari kalian, innya di sini adalah innafiyah. Tidak ada dari kalian kecuali dia akan mendatangi neraka jahanam. Itu adalah kewajiban yang pasti akan ditunaikan oleh Rabb-Mu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim itu berlutut di dalam jahanam. Jadi mendatangi jahanam maksudnya adalah kaum mukminin akan melintasinya, lewat di atasnya, sebagaimana di dalam hadis-hadis itu tatkala menafsirkan ayat ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Untuk anak-anak Abu Sa'id siapa namanya? Oh ya, Sholihin. Abu Sa'id namanya? Abu Sa'id ya. Iya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari, tamam. Menyebutkan hadis yang panjang, summa yudrabul jisru ala jahannam. Kemudian jembatan tadi diletakkan di atas jahanam. Wa tahullu syafa'ah, dan syafaat dilepaskan. Wa yaqulun Allahumma sallim sallim. Tahullu dilepaskan atau diturunkan. Tuhallu yaitu diturunkan. Semua orang mengatakan ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, menunjukkan betapa ngerinya situasi waktu itu. Ya Rasulullah wa mal jisr. Ada pertanyaan, wahai Rasulullah, apa itu jembatan? Jembatan apa macam itu? Qal jahdun mazallah. Jahat, dia adalah sesuatu yang licin. Mazallah, sesuatu yang mudah untuk menggelincirkan orang. Orang senang tergelincir di atasnya. Fihi khatatibu wa kalalibu wa hasak. Di atas neraka, di atas jembatan tadi ada benda yang menyambar-nyambar. Ada juga kalalib, jamak dari kalub, yaitu besi-besi yang melengkung. Wa hasak, ada duri-duri. Takunu bi najdin fiha suwaikah. Di wilayah Najd itu ada tanaman berduri kecil, yuqalu laha sa'dan, dipanggil dengan sa'dan, yaitu durinya seperti bentuk duri sa'dan.
tetapi tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Ghaira annahu la ya'rifu qadra idhamiha illallah Ta'ala. Kata Rasul dalam hadis yang lain, dia seperti sa'dan, tetapi tidak ada yang mengetahui besarnya ukuran duri-duri tadi yang di atas sirat tadi kecuali Allah. Fayamurrul mu'minun katarfil ain, maka kaum mukminin melintasinya, ada yang seperti kedipan mata, wakal barat, ada yang seperti kilat, wakarih, ada yang seperti angin, wakatair, seperti terbangnya burung, wakaajawitil khail, seperti kuda-kuda balap, warikah, dan kendaraan-kendaraan, fanajin musallam, maka ada yang selamat dan dibebaskan, diselamatkan. Wa mahdusun mursal, ada juga yang tercakar namun kemudian dilepaskan. Wa makdusun finari jahannam, ada juga yang jatuh tertelungkup di dalam neraka jahannam. Yang lain makdus mengatakan seperti dalam riwayat lain mukardas, yaitu bertumpuk-tumpuk, seperti bertumpuk-tumpuknya tilam, bertumpuk-tumpuknya kasur di dalam neraka jahannam. Al-Hadits akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa qala Abdul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ajma'u ala anna sirata jisrun mamdudun ala jahannam. Para ulama bersepakat bahwasanya sirat adalah jembatan yang terbentang di atas jahannam. Yajuzu alaihil ibad biqadri a'malihim. Para hamba melintasinya sesuai dengan kadar amalan mereka. Wa annahum yatafawatuna fi sur'ati wal ibta, dan bahwasanya mereka berlainan, bertingkat-tingkat dalam masalah kecepatannya, kelajuannya dan kelambatannya. Ala qadri dzalik, sesuai dengan kadar amalan mereka. Selesai dari risalatun ila ahli sadr. Fal jaza min jinsil amal, maka balasan sesuai dengan jenis amalan. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inna masyahum ala sirat fi sur'ati wal buta, sesungguhnya perjalanan mereka di atas sirat dari sisi kelajuan dan kelambatannya bihasabi sur'ati sairihim wa butaihi ala siratillahil mustaqim fid dunya, sesuai dengan kadar kelajuan perjalanan mereka atau kelambatan perjalanan tadi di atas jalan Allah yang lurus di dunia, jalan yang maknawi itu. Fa asra'uhum sayran huna asra'uhum hunak, maka orang yang paling laju di sini di dalam mengikuti syariat, dalam mengikuti kebenaran dan dalil, dia menjadi orang yang paling laju di sana, di atas sirat di jahannam itu. Wa abta'uhum huna abta'uhum hunak, orang yang paling lambat mengikuti kebenaran di sini, dia paling lambat di sana. Wa asyadduhum sabatan ala siratil mustaqimi huna asbatuhum hunak, orang yang paling kukuh, paling besar kekukuhannya di atas sirat di sini, dia menjadi orang yang paling kukuh di sana. Iya, perjalanan kita di dunia ini mencerminkan perjalanan kita di akhirat nanti. Wallahul musta'an. Wa man khatafathu kalalibu syahawati wasyubuhati wal bid'il mudillati huna, dan orang yang disambar oleh cakar-cakar syahwat dan syubhat, juga bid'ah-bid'ah yang menyesatkan di sini. Khatafathu kalalibul lati ka'annaha syauqus sa'dan, dia akan disambar oleh cakar-cakar yang dia itu bagaikan duri sa'dan hunak di sana. Tak ada seorang pun dari kita yang maksum. Setiap kita jatuh bangun, tetapi masing-masing hendaknya berusaha selalu ikut dalil, ikut ajaran salaf, tidak merasa lebih pandai dan tidak sombong terhadap nasihat yang sesuai dalil. Wa yakunu ta'ziru kalali bisyahawati wasyubuhati wal bid'ah, dan jadilah kesan atau pengaruh cakar-cakar syahwat dan syubhat serta bid'ah-bid'ah di sini, di alam dunia ini, hahuna. Baik.
Yaitu sesuai dengan, yaitu akan berkesan kepada keadaan di hari kiamat nanti. Fanajin musallam, maka ada orang yang selamat dan dia dibebaskan, diserahkan. Wa mahdusun musallam, ada juga yang tercakar namun tetap diselamatkan juga. Wa mukhardal, ada juga yang terjatuh sesuai dengan kadar keadaan dia di dunia. Muqatta'un bil kalali, yaitu terpotong-potong dengan cakar-cakar tadi. Mukardasun finnar, bertumpuk-tumpuk di dalam neraka. Kama athara fihim tilkal kalalibu fid dunya, sebagaimana cakar-cakar tadi berkesan pada mereka di dunia. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu sama sekali tidak menganiaya para hamba. Baik. Selesai dari Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Ini menunjukkan pembahasan akidah itu tidak seperti yang digambarkan oleh Muhammad bin Surur bin Nayyab Zainal Abidin, pemimpin Sururiyah itu, sekedar nas-nas yang kering. Tidak, ini akan sangat berpengaruh bagi jiwa ahlul iman, terkait dengan zuhudnya dia di dunia, terkait dengan cepat atau lambatnya dia dalam menerima kebenaran, terkait dengan untuk dia senantiasa mengingat dan muhasabah, memeriksa diri sendiri. Sekarang saya seperti apa dan seperti apa nanti saya di hari kiamat kalau saya memilih jalan yang seperti ini, dan seterusnya. Ini bukan sekedar teori masalah akidah-akidah ini, tapi juga hendaknya menjadi perhatian yang mendalam. Oh iya. Kita kembali ke pembahasan di atas, al-i'tiqadu bil mizan, keyakinan dalam masalah timbangan. Wal mizanu haqq, timbangan itu benar adanya. Tuzanu bihil hasanatu was sayyi'at, dengan timbangan tadi kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Kama sya'allahu an tuzana bih, sebagaimana yang Allah kehendaki untuk ditimbang. Disebutkan dalam catatan kaki, al-mizanu yaumal qiyamati haqqan, timbangan pada hari kiamat adalah benar. Qala azza wa jalla, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang timbangan-timbangan kebaikannya itu berat, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Radiyah ay memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, maka kembalinya dia adalah neraka hawiyah. Menurut salah satu penafsiran, ummuhu yaitu marji'uhu, kembalinya dia ke dalam neraka hawiyah. Yang lain mengatakan sesuai dengan dohirnya, yaitu adalah ujung kepala. Ujung kepala dia hawiyah, yaitu akan jatuh ke bawah. Hawin artinya jatuh. Ujung-ujungnya jatuh kemana? Ya memang ke neraka lagi. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Allah juga mengatakan, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan untuk hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang dianiaya sedikit pun. Qala Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala anna adzabal qabri haqqan. Para ulama bersepakat bahwasanya siksa kubur benar adanya. Kemudian menyebutkan beberapa karakter. Wa anna Allah ta'ala yansibul mawazin liwazni a'malil ibad, dan bahwasanya Allah Ta'ala akan memancangkan timbangan-timbangan untuk menimbang amalan para hamba. Faman thaqulat mawazinuhu aflah, maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, dia akan beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu khaba wa khasir, barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, maka dia celaka dan merugi. Selesai dari Risalatun ila ahli tsaghr. Apa saja yang ditimbang? Wal a'malu tuzan, amalan jelas akan ditimbang. Kama bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat
yang ringan bagi lisan, saqilatani fil mizan, yang berat di dalam timbangan. Di lisan ringan, namun di timbangan dia berat. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah dengan segala pujiannya, pujian untuknya. Ini dalam pembahasan nahwu kita lewati ini sebagai contoh apa ini? Hadis ini. Siapa yang ingat dari nahwu yang malam itu? Ini contoh apa itu? Contoh ya, Ahmad. Apa? Bukan, jelas daras nahwu maghrib belum sampai mubtada. Nanti berasap kepala anak-anak kecil kasihan. Solihin. Musanna. Mungkin anak kurang dengar ya, tapi iya musanna. Iya, contoh apa? Isim musanna. Oh, mana yang tak nampak? Abdul Fattah. Musanna itu berapa? Menunjukkan isim berapa? Ini aja berasap, apalagi kalau mubtada dibahas. Iya, 2. Baik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Wa kadzalika diwanul a'mal tuzan. Demikian pula timbangan amalan diwan, yaitu catatan amalan juga ditimbang. Kama fi hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan membebaskan. Zahirnya membebaskan di sini adalah yaitu di antara sekian banyak orang dia diambil disendirikan dari umatku di hadapan semua makhluk ala ru'us, yaitu di hadapan pada hari kiamat. Fayung syuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Kemudian Allah akan menebarkan kepada orang ini 99 lembaran. Kullu sijilin, sijil bukan sijil. Sijilin mithlu matil basar. Setiap lembarannya itu bagaikan pandangan mata. Pandangan mata sampai mana? Menurut teori beberapa orang itu yang normal adalah 2 kilometer. Mungkin lebih, orang-orang yang matanya lebih hebat. Seperti dulu di Yaman waktu masa-masa menghadapi orang pemberontak Syiah Rafidhah itu, ada orang Badui yang aktif membantu. Dia mampu melihat sampai 7 kilometer. Memang matanya sangat tajam. Baik, membantu untuk menceritakan itu orang sudah sampai sana dan seterusnya. Tapi untuk kita, kata orang-orang biasanya hanya 2 kilometer masih mampu melihat dengan jelas. Jadi lembarannya itu mungkin sampai 2 kilometer atau apa. Jelas ekor kalah jauh. Ternyata ada 99 lembaran. Summa yaqul, kemudian Allah bertanya, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan yang ada di sini? Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah para juru tulisku, para pengawas menganiaya dirimu, memberikan bukti-bukti palsu untuk berbuat maksiat begini, padahal tak ada itu. Misalkan ini menganiaya atau kebaikannya justru tidak dicatat, ini menganiaya. Fayaqulu la ya Rabb, dia mengatakan tidak wahai Rabb. Fayaqul apalaka uzur, apakah engkau memiliki uzur agar boleh dimaafkan dari dosa yang sebanyak ini? Fayaqul la ya Rabb, dia mengatakan tidak wahai Rabb. Fayaqul bala, maka Allah mengatakan bahkan, yaitu tidak seperti yang engkau sangka. Innalaka indana hasanah, sesungguhnya engkau memiliki suatu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum, sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dianiaya. Fatukhraju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah mengeluarkan tukhraju, maka dikeluarkanlah satu kartu, satu kad yang tertulis di dalamnya dua kalimat syahadat. Fayaqul ahdir waznak, lalu Allah mengatakan datangkan timbanganmu.
Fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Wahai Rabb, seberapa harga atau nilai dari kad ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran yang sebanyak itu? Baik. Faqala innaka la tudlam. Maka Allah mengatakan sungguh engkau tidak akan dianiaya. Qal fatudau as-sijillat fi kaffah wal bitaqatu fi kaffah. Maka lembaran-lembaran tadi diletakkan dalam satu dajin, satu daun timbangan, dan kad syahadatain tadi diletakkan pada daun timbangan satu lagi, di dajin yang satu lagi. Fatashatis sijillat. Maka lembaran-lembaran tadi yaitu naik, yaitu saking ringannya dia langsung naik berterbangan. Wasaqulatil bitaqah, kad tadi yang berat turun ke bawah. Fala yasqulu ma'asmillahi syai'. Tiada sesuatu pun yang berat tatkala dibandingkan dengan nama Allah. Ini kalau menghadap Allah dalam keadaan kadnya tidak rusak tentunya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain, dan ini hadis yang sahih. Jadi catatan juga ditimbang. Memang yang penting kualitinya, bukan sekedar kuantiti. Wallahul musta'an. Wa kadzalika sahibul amal yuzan. Demikian pula pemilik amalan ditimbang. Ini muskilah kita yang kurus ceting macam mana. Nah, mungkin kalau pikiran secara akal sehat mungkin macam itu, akal sehat yang tidak didasari oleh ilmu yang cukup. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar akan datang seorang lelaki yang besar yang gemuk pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata di sisi Allah dia tidak sampai seberat sayap nyamuk. Berarti apa? Memang yang penting kualitinya, bukan kuantiti. Tapi kualiti apa? Iman. Nah ini kita tak mampu mengklaim ini dan itu, tapi masing-masing berjuang. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Wa qala iqra'u in syi'tum. Bacalah jika kalian mau. Ada dalilnya dalam Quran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka pada hari kiamat. Bukannya tidak ditimbang, namun tatkala ditimbang ternyata tidak ada bobotnya, beratnya sama sekali. Ya bagaikan sayap nyamuk. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu annahu kana yajtani siwakan minal araq. Beliau sering yajtani, yaitu apa? Menuai siwak dari tanaman araq. Wa kana daqiqas saqain. Betis beliau itu kecil. Faja'alatir rihu takfa'uh. Kemudian mulailah angin itu memiringkan kaki beliau. Disebutkan oleh para ulama maksudnya tatkala beliau menaiki, memanjat pohon itu bergantung-gantung, tatkala kena angin goyang-goyang. Saking ringannya beliau. Fadhahikal qaumu min, maka orang-orang menertawakan beliau. Faqala Rasulullah SAW mimma tadhakun, maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian tertawakan? Kalian gelak dengan sebab apa? Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaih. Mereka mengatakan, wahai demi Allah, wahai Nabi Allah, kami gelak tertawa karena kecilnya kedua betis dia. Faqal walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahu ma asqalu fil mizani min Uhud. Benar-benar kedua kaki dia itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Masyaallah. Baik, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Akhrajahu Ahmad wa hasanahul Wati'i. Al-Imamul Wati'i rahimahullah. Kita masuk ke muka surat 60. Al-i'tiqadu fin nafhi fis sur. Keyakinan tentang ditiupnya trompet. Wa ma hasala ba'da, dan apa yang terjadi setelah itu. Wasuru haqqo, trompet itu benar adanya. Tapi tidak seperti ucapan orang-orang fasik di negara sebelah itu. Mereka mengatakan kalau kan di situ ada sebagian kampung yang berusaha untuk taat pada Allah, yaitu pada menjelang perayaan tahun baru ditertulis kampung ini tidak menerima adanya peniupan trompet. Langsung diajak sama orang-orang fasik. Kalau gitu malaikat Israfil tak boleh masuk tempat kalian. Alhamdulillah, namanya sama trompet
yang itu dengan trompet kiamat. Nauzubillah. Wa yanfukhu fihi Israfil. Malaikat Israfil meniup pada trompet itu, fayamutul khalq, maka para makhluk akan mati. Disebutkan dalam catatan kaki, inna nafkhasur haqq. Sesungguhnya peniupan trompet itu benar adanya. Trompet kiamat, bukan trompet kefasikan orang-orang yang mengagungkan tahun barulah atau apa itu. Qala Allah Ta'ala wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan trompet akan ditiup, maka matilah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali orang yang Allah kehendaki untuk diselamatkan dari kematian tadi. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup pada kali yang lain trompet tadi, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka dengan serta-merta mereka berdiri dalam keadaan melihat. Qiyam ini adalah menggunakan apa ini? Jamak taksir. Qaimun, jamak mudzakkar salim. Walin nafhi malakun muwakkalun bih. Untuk peniupan ada malaikat yang diserahi tugas meniupnya. Kama fi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa sahibus suri qad iltaqamal qarn." Bagaimana saya bersenang-senang sementara pemilik trompet itu telah mengulum trompet tadi. Wah hana jabahatah, dia telah mencondongkan keningnya. Yang tadhiru mata yu'maru ayyang fuqafih, dia menanti bilakah diperintahkan untuk meniupnya. Qulna ya Rasulullah ma naqul. Dalam riwayat yang lain para sahabat mengatakan terasa berat bagi kami peristiwa berita ini. Maka kami mengatakan wahai Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan? Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katakan cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik yang mengurusi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Abi Dunya dan sanadnya sahih. Ada di sebagian kitab-kitab tahqiq mengatakan sanadnya dhaif. Yang dhaif itu riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Karena ada Atiyah Al-Aufi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id. Sementara untuk riwayat Nasa'i dan Ibnu Abi Dunya selamat dari keberadaan Atiyah Al-Aufi. Pembahasannya panjang, telah ana letakkan di dalam kitab yang lain. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dengan cerita yang panjang itu, summa yamkusun nasu sab'a sinin. Baik. Setelah apa? Setelah hancurnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian umat manusia tinggal di bumi selama 7 tahun dengan apa? Penuh ketentraman. Laisa bainatsnaini adawah, tidak ada permusuhan di antara dua orang. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih juga dikatakan anak-anak kecil, para bayi mampu untuk bermain-main dengan ular, kambing bermain-main dengan serigala. Betul-betul tidak ada permusuhan dan ketakutan. Semuanya penuh dengan kedamaian. Nah, kalau kambing main dengan serigala lalu makan apa? Terserahlah, kasih burger ke apa atau roti-roti itu. Yang pasti apa? Betul-betul kedamaian selama 7 atau 8 tahun dalam riwayat yang lain. Si burger daging juga ya. Baik. Summa yursilullahu rihan baridah. Kemudian Allah mengirimkan angin yang sejuk, yang dingin, min qibali Syam, dari arah Syam. Dalam riwayat yang lain Syam dan Yaman. Kata Al-Hafidz dua-duanya betul, yaitu boleh jadi memang dua angin itu kemudian sama-sama diutuskan untuk bertebaran ke bumi. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Maka tidak tersisa di permukaan bumi satu orang pun yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah kebaikan atau keimanan, kecuali angin tadi mengambilnya, menyelamatkan dia dari kengerian hari kiamat. Diwafatkan dulu orang-orang yang beriman dengan kewafatan yang baik. Anginnya selembut sutra dan sewangi misik kasturi. Hatta lau anna ahadakum dakhala fi kabidi jabal,
Sehingga apabila salah seorang dari kalian masuk ke jantung gunung, yaitu betul-betul masuk ke rongga suatu gunung, bukan untuk bersemedi cari wangsit, bukan. Tapi mungkin cari-cari cari jet, kan mungkin di situ ada batu jet, mahal lumayan lah. La dakhalathu alaih, niscaya angin itu juga akan masuk menemui orang mukmin tadi, hatta taqbidah, sehingga mengambil ruhnya. Qala sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id mengatakan saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa yabqa syirarun nas fi khifatit thair wa ahlamis siba. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang paling buruk. Dohirnya syirar adalah jamak dari syar, yaitu asyar. Orang-orang yang paling buruk berarti apa? Orang kafir, tak ada iman sama sekali. Di dalam ringan, yaitu keadaan ringannya burung. Kata Al-Hafidz, maksudnya adalah orang ini cepat sekali untuk berbuat maksiat, seperti burung yang bersegera untuk terbang ke sana kemari. Wa ahlamis siba, dan akal hewan-hewan buas, pikirannya hanyalah untuk memenuhi hawa nafsunya. La ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak lagi mengenal apa yang ma'ruf dan tidak juga mengingkari perkara yang mungkar. Ini karakter orang kafir kalau sampai separah itu. Mukmin paling tidak hatinya mengingkari yang mungkar dan menyukai yang ma'ruf insyaallah. Fayatamassalu lahumus syaitan. Kemudian setan menampakkan diri kepada mereka, dan itu sering. Kalau ahlu sunnah jarang didatangi setan. Yang sering didatangi adalah kaum musyrikin atau orang-orang yang suka kebomoh, itu memang sering. Banyak cerita tentang ini, keluhan-keluhan. Kenapa kami selalu lihat ada tuyul di situ, ada yang sedang bertenggek di atas situ. Saya tak mampu tidur malam-malam. Engkau sendiri ngaji tak mau, malah sering datang kebomoh. Kami ahlu sunnah tak nampak gitu-gitu. Jadi boleh tidur sampai ngorok, tak masalah. Hidup bahagia aja. Yang itu ketakutan selalu. Ya, ini orang kafir betul-betul didatangi setan, menampakkan diri setannya. Fayaqul ala tastajibun, maukah kalian memenuhi seruan? Fayaqulun madza ta'muruna, mereka mengatakan apa yang Anda perintahkan pada kami? Faya'muruhum bi ibadatil ausan, maka setan memerintahkan untuk mereka menyembah berhala, ujung-ujungnya memerintahkan berbuat syirik. Wa hum fi dzalika darun rizquhum, mereka di dalam situasi itu rezeki mereka banyak, ya ini istidraj. Wa hasanun aishuhum, kehidupan mereka bagus, kehidupan duniawi. Summa yunfahu fis-sur, kemudian trompet ditiup. Fala yasma'uhu ahadun illa asghalaita, maka tidak ada seorang pun yang mendengar trompet itu kecuali telinganya condong ke arah yang dia dengar itu. Wa rafa'alaita, terkadang badannya tegak karena terkesan dengan trompet itu, trompet yang sangat mengerikan itu, yang akan mencabut semua nyawa, bahkan menghancurkan alam semesta. Qal wa awwalu man yasma'u, yang pertama kali mendengar tiupan trompet tadi, rajulun yalutu haudha ibilih, seseorang yang tengah mengaduk-aduk, membolak-balikkan, yaitu apa? Mencangkul haud. Haud itu apa? Ya, semacam telaga itu tadi ya. Telaga untuk unta dia. Qal fayas'aq, kemudian dia mati. Wa yas'aqun nas, dan orang-orang semuanya juga mati. Oh, ini waktunya masih ada sedikit insyaallah. Baik. Summa yursilullah, kemudian Allah mengirimkan, auqal yunzilullah, Allah menurunkan mataran ka'annahu attal awidhil, hujan seakan-akan dia adalah tol, yaitu seperti embun, atau zil seperti naungan. Nu'man Asyak, yang ragu dalam riwayat ini adalah Nu'man, salah satu rawinya. Fatambutu minhu ajsadun nas, kemudian di alam kubur itu jasad manusia mulai tumbuh disebabkan air hujan tadi. Summa yunfakhu fihi ukhra, kemudian trompet ditiup pada kali yang lain. Jarak antar peniupan berapa?
dalam hadis Abi Hurairah, ya. Jarak antar dua trompet berapa? Ya. 3 apa? 3 menit, 3 jam atau apa? Iya. Iya, jarak antar dua tiupan berapa masanya? Bukan. Bukan. Allah yang tahu. Hadisnya mengatakan arbaun, 40 masa. Cuma Abu Hurairah tak mau menjawab 40 masa itu tahun atau bulan atau apa. Beliau tak mau jawab, tapi Nabi mengatakan 40 masa. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian faidahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba saja mereka bangkit dalam keadaan melihat. Summa yuqal, setelah itu dikatakan, ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum. Wahai umat manusia, kemarilah kalian menuju kepada Rabb kalian. Tempat pengembalian memang kepada Allah. Semuanya akan kembali ke padang mahsyar. Walaupun dia lari ke sana kemari, tetap semuanya tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya akan berkumpul kepada Allah sebagai hamba Allah. Baik, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, kata Allah kepada para malaikat, hentikan mereka di padang mahsyar. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Summa yuqal, kemudian dikatakan, akhriju ba'san nar. Keluarkanlah perutusan neraka. Fayuqal minkam, dari berapa? Fayuqal min kulli alfin tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000 orang keluarkan 999. Itu utusan neraka. 1 selamat ke dalam surga. Allahul musta'an. Qal fadzaka yaumu yaj'alul wildana shiba. Itu adalah hari di mana Allah menjadikan anak kecil pun beruban. Iya, saking mengerikannya situasi di waktu itu. Iya, kita siapa? Kita bukan orang yang paling pandai, paling hebat, paling bertakwa. Kalau dari 1000 diambil 999, yakinkah kita ini orang yang terbaik dari 1000 orang itu? Maka anak kecil pun akan beruban nanti memikirkan itu. Wa dzalika yauma yukshafu an saq. Itu adalah hari di mana betis Allah akan disingkapkan sebagai ujian siapa yang mau sujud dan seterusnya. Ini riwayat Imam Muslim. Baik, kembali ke atas. Summa yunfakhu fihi ukhra. Kemudian trompet akan ditiup pada kali yang lain. Fayakumuna li rabbil alamin. Maka orang-orang berdiri untuk menghadap Rabbul Alamin. Lil hisab, untuk mengalami pemeriksaan, menjalani pemeriksaan. Wa faslil qada, dan mendapatkan keputusan, kata putus. Was-sawab, dan juga mendapatkan pahala. Wal iqab, atau mungkin hukuman. Wal jannati wan nar, atau mungkin masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Allahul musta'an. Kita masuk ke catatan kakinya. Innal yaumal akhiraat. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan tiba. Summa yakunul ba'su li faslil qada. Kemudian akan terjadi pembangkitan untuk memberikan keputusan, walil jaza, dan memberikan pembalasan. Qala Allahu jalla jalaluh, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti tiba tanpa ada kebimbangan di dalamnya, kebimbangan tentangnya. Dan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang yang di dalam kubur. Wa qala subhanahu wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kalian hanya akan dikumpulkan, dikembalikan kepadanya. Ilaihi jar majrur didahulukan sebagai hasr wal ikhtisas, pembatasan dan pengkhususan. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dan dialah yang memulai penciptaan dan mengembalikannya, dan pengembalian itu lebih mudah bagi Allah. Semuanya mudah, tapi pengembalian sudah ada bahan-bahan, itu lebih mudah lagi. Fihi isbatul ba'si ba'dal mauti yaumal qiyamah. Di dalam pembahasan ini ada penetapan tentang kebangkitan setelah kematian, yaitu pada hari kiamat.
Khilafan lil kafirin al munkirina dzalik. Berbeza dengan pendapat orang-orang kafir yang mengingkari dihidupkannya lagi tulang belulang yang telah reput itu. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Yasin itu. Wa yastab'iduna hayatal idhami ba'da ayyakuna ramima, yang menganggap mustahil kehidupan tulang setelah dia menjadi sesuatu yang reput, yang hancur luluh. Ma'anallaha ala kulli syai'in qadir. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Buka surat 62, al-i'tiqadu fil lauhil mahfuz wal qalam. Keyakinan tentang Lauhul Mahfuz, papan yang terpelihara kalau diterjemahkan secara harfiah ya. Dan masalah pen. Wallauhul mahfudzu haqq. Lauhul Mahfuz itu benar adanya, semuanya telah ditulis dan ditakdirkan di situ. Wa yastansikhu minhu a'malal ibad. Dan Allah menulis darinya amalan-amalan para hamba. Kita tahu catatan bukan hanya di Lauhul Mahfuz. Ada catatan yang sifatnya azali, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ada catatan yang sifatnya umri, yaitu yang di alam rahim. Ada catatan yang sifatnya sanawi, tahunan, yaitu di siapa yang tunjuk jari, insya Allah bapak-bapak tahu. Catatan amalan setiap 1 tahun sekali. Bil? Bukan, maksudnya bila itu dicatat setahun sekali. Ada peristiwa apa setahun sekali? Insya Allah ini dipahami, ya. Bukan masalah haji, ini catatan amalan, ya. Ramadan waktu apa? Waktu buka puasa? Bukan. Ayo, betul, Lailatul Qadar. Baik, jelas bapak-bapak tahu, insya Allah. Baik, ada yang sifatnya yaumi, catatan harian, seperti di dalam hadis-hadis di Sahih Musnad. Setiap hari malaikat mencatat hari ini fulan bagaimana urusannya. Jadi ada catatan banyak sekali. 5 sabaqat fihi minal maqadiri wal qada. Dari sesuatu yang telah berlalu pada Lauhul Mahfuz tadi berupa takdir-takdir dan keputusan. Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ajma'as sahabatu wat tabi'un wa jami' ahlus sunnati wal hadis. Ini macam sudah terulang ya. Iya, ini terulang. Tak apa, kita yang bawah masalah Ibnul Qayyim dalam Syifaul Alil telah terulang. Telah disebutkan. Wa qala Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala annahu ta'ala qad qaddara jami'a af'alil khalq. Para ulama bersepakat bahwasanya Allah Ta'ala telah menakdirkan semua perbuatan para makhluk. Wa ajalahum, ajal-ajal mereka, batas hayat mereka. Wa arzaqahum, rezeki-rezeki mereka. Qabla khalqihi lahum, sebelum dia menciptakan mereka. Wa asbata fil lauhil mahfuz jami'a ma huwa kainun minhum ila yaumi yub'atsun. Dan Allah telah menetapkan dalam Lauhul Mahfuz semua sesuatu yang akan terjadi dari mereka sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Wa qad dalla ala dzalika biqaulih. Allah telah menunjukkan yang demikian tadi dengan firman-Nya, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Segala sesuatu yang mereka perbuat itu ada dalam catatan-catatan Zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Segala yang kecil dan yang besar itu telah tertulis, mustator, ditulis. Wa akhbara annahu azza wa jalla yuqri'ul jahidina lidzalik. Dan Allah Ta'ala telah mengkabarkan bahwasanya dia menghardik orang-orang yang menentang perkara tadi. Fi jahannam, di neraka jahannam, biqaulih, dengan firman-Nya, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari di mana mereka diheret di dalam neraka, naudzubillah, di atas wajah-wajah mereka. Sekarang masih enak kita diheret pakai skateboard, alhamdulillah. Anak-anak itu punya. Ini di atas wajah diheret di dalam neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakan sentuhan neraka sakor. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi kalian dalam neraka sudah kami takdirkan mau apa kalian. Walaupun bantah sehabis-habisnya tak ada gunanya. Dan takdir Allah pasti ada sebabnya. Kita masuk ke muka surat 63. Ini sampai berapa? 845 kah?
19:45. Oh iya ya. Berarti ini sudah lewat. Sedikit lagi. Ya, salat Isya adalah 8:45 ayat-ayat. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan kita menghabiskan. Iya. Soalnya kalau kita syarahnya sedikit, nanti para masyayikh yang periksa mengatakan macam mana ini syarah betul-betul lah, bukan main-main. Cuma kalau kita buat agak panjang, ya memang memakan masa untuk dibaca. Kita tawakal ala Allah. Ini sudah diringkas juga di dalam kitab ini. Kita masuk ke muka surat 63. Wal qalamu haqqun kataballahu bihi maqadira kulli syai'. Pen itu benar adanya. Dengan itu Allah mencatat takdir-takdir segala sesuatu. Wa ahsahu fi dzikr. Allah menghinggakannya di dalam az-zikr, yaitu Lahul Mahfuz. Tabaraka Rabbuna wa ta'ala. Rabb kita maha penuh berkah lagi maha tinggi. Kita baca catatan kakinya. Wal qalam li kitabatil maqadir haq. Pen untuk menulis takdir itu benar adanya. Qala Allah Ta'ala nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pen dan apa saja yang mereka tulis. Pembahasan panjang dan indah disebutkan Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Kalam yang sangat indah dan bagus tentang ayat ini. Pen jenisnya banyak sekali. Anil Walid ibni Ubadah ibni Samit. Al-Walid bin Ubadah bin Samit. Qala dakhaltu ala Ubadah, saya masuk menemui Ubadah, yaitu ayah beliau. Wa huwa marid, dalam keadaan si ayah ini sakit, Ubadah ibnu Samit. Atakhayalu fihil maut, sampai saya yaitu tergambarkan pada diri saya kematian akan tiba. Iya, sakit yang parah. Faqultu ya abatah. Pakai hak sebagai apa? Lin nadba atau lirrifq, yaitu bentuk kasih sayang. Ausini, berilah saya wasiat. Wajtahid li, dan bersungguh-sungguhlah untuk saya. Ini anak yang soleh, minta ayah sungguh-sungguh berwasiat, bukan wasiat petak tanah sana sini, bukan, tapi wasiat dalam masalah agama. Faqal ajlisuni, dudukkan saya. Falamma ajlasuh, tatkala orang-orang mendudukkan beliau, qal ya bunai, wahai anakku sayang, pakai tasghir ya. Innaka lang tutaimat ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan, mendapatkan cita rasa iman, walang tablugha haqqa haqiqatil ilm, dan engkau tidak akan mencapai hak dari hakikat ilmu billah tentang Allah, hatta tu'mina bil qadar, sehingga engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih, baik dan buruknya. Qal qultu ya abatah wa kaifa li an a'lam. Wahai ayahku, bagaimana saya tahu? Bagaimana saya mengetahui ma khairul qadari min syarrih? Apa takdir yang baik dan apa takdir yang buruk itu? Qal ta'lamu annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Engkau mengetahui apa yang luput darimu itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ya bunai, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pen. Kalau dalam riwayat yang lain tanpa inna, sehingga ulama membaca awwala ma khalaqallahul qalam qalaktub. Jadi awwala di sini mansub sebagai apa? Sebagai yaitu sebagai dzarfus zaman, yaitu tatkala pertama kali Allah menciptakan pen, Allah berkata kepada pen. Tapi untuk riwayat ini jelas sekali, untuk riwayat ini menunjukkan apa? Pen yang pertama. Nah, tidak masalah. Ini nisbi. Masalah mana yang lebih awal, pen atau aras, tak masalah. Kemudian Allah berfirman kepada pen tadi, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka berlakulah pada waktu itu sesuatu yang akan terjadi, yaitu pen menulis apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya bunai, in mutta walasta ala dzalik dakhalatan nar. Wahai anakku, kalau engkau mati dalam keadaan engkau tidak di atas keyakinan ini, engkau akan masuk neraka.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih. Hadisnya sahih li ghairi. Baik. Walaupun ini agak pelik ya. Ada memang beberapa riwayat yang kurang sahih, tapi mestinya yang terakhir ana hapus. Sanadnya sahih, selesai, tak perlu kita lihat sanad-sanad yang lain kali ini. Kembali ke atas. Al-i'tiqadu fi syafa'ah, keyakinan tentang syafaat. Wa syafa'atu yaumal qiyamati haqq. Syafaat pada hari kiamat adalah benar adanya. Kita baca catatan kaki, as-syafa' dzidul witr. Iya, syafa' artinya genap. Lawan dari witr yaitu ganjil. Taqul kana witran fa syafa'tuhu syaf'an. Misalkan Anda mengatakan orang ini semula ganjil, maksudnya dia sendirian. Kemudian saya beri dia syafaat, yaitu agar datang berdua kepada penguasa misalkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna syafa'ata i'anatu talib. Maka sesungguhnya syafaat adalah bantuan kita kepada si peminta syafaat. Hatta yasira ma'ahu syaf'an ba'da an kana witra. Sehingga orang ini menyertainya. Sehingga dia menjadi genap bersama orang tadi setelah sebelumnya orang tersebut bersendirian yang meminta syafaat itu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kita baca muka surat 64. Yashfa'u qaumun fi qaum. Sekelompok orang boleh memberikan syafaat pada sekelompok orang yang lain nanti di hari kiamat. Fala yasiruna ilan nar, sehingga mereka tidak pergi ke neraka, tidak menjadi ahli nar. Wa yakhruju qaumun minan nar. Ada juga sekelompok orang yang keluar dari neraka. Ba'dama dakhaluha, setelah mereka memasuki neraka. Bi syafa'atis syafi'in, dengan syafaat orang-orang yang diizinkan memberi syafaat. Wa yakhruju qaumun minan nar bi rahmatillah. Ada juga orang yang keluar dari neraka semata-mata karena rahmat Allah. Jelas semuanya dengan rahmat Allah. Tapi yang ini tanpa syafaat siapa-siapa. Ini orang yang boleh jadi paling akhir keluar dari neraka. Ba'dama yulbisuhum fiha, setelah Allah menjadikan mereka tinggal di dalam neraka, masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Wa qaumun yukhalladuna fin nari abada. Ada juga sekelompok orang yang dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Wa hum ahlus syirk wa takdzibi wal juhudi wal kufri billahi azza wajal. Mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang menentang dan mengingkari Allah azza wajal. Kita baca catatan kaki, inna syafa'ata li ahlil kaba'ir haqqun khilafan lil mu'tazilati wal khawarij. Sesungguhnya syafaat untuk pelaku dosa besar ini benar adanya, menyelisihi pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Alladzina angkaruha, yang mengingkari syafaat tadi, syafaat yang untuk ahlul kabair. Ma'anal ahadits fi dzalik sahihatun mutawatirah. Padahal hadis-hadis tentang masalah itu sahih dan mutawatir. Minha diantaranya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abi Hurairah banyak membantah orang-orang mubtadi'ah memang ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun yad'uha. Setiap nabi itu punya doa yang mereka panjatkan. Fa uridu an akhtabi'a da'wati, maka saya ingin menyembunyikan, menyimpan doa saya syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Jelas masing-masing nabi fasiliti doa banyak, tapi ini yang khusus tentunya. Tak mungkin sepanjang dakwah hanya punya satu doa. Tapi ini doa yang sangat khusus. Yang lain-lain banyak doa nabi dikabulkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qissati syafa'ah hatta idza khalusal mu'minuna minan nar, sehingga apabila kaum mukminin telah bebas dari neraka, dalam riwayat yang lain telah lepas dari sirat, berarti memang bebas dari neraka, sudah melewati. Fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyaddi munasyadatin lillah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih keras permohonannya. Munasyadah, permintaan yang terulang-ulang atau permintaan yang dikuatkan kepada Allah. Fistiqsa'il haq, di dalam menuntut hak.
minal mu'minin, daripada kaum mukminin, lillah, kepada Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li ikhwanihim, untuk atau demi saudara-saudara mereka, alladzina finnar, yang ada di dalam neraka. Al-Hafidz Ibnul Jauzi tatkala membahas ini, beliau menangis. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudara, kalau saya tidak kalian dapati dalam surga, ingatlah saya, beri saya syafaat nanti. Jangan saya dilupakan. Terus beliau menangis. Iya, situasinya berat nanti di hari kiamat itu. Semoga kita tidak saling melupakan. Wallahul musta'an. Yaqulun, kaum mukminin mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Wahai Rabb kami, mereka dahulunya berpuasa bersama kami, wa yusallun. Ini dengan takdir yang sama, jar majrur sama karena ini huruf ataf. Wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Salat bersama kami dan haji bersama kami. Fayuqalu lahum, maka dikatakan pada mereka, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kalian kenali. Fatahrumu suwaruhum 'alan nar, maka wajah-wajah mereka itu diharamkan atas neraka. Suwar memiliki banyak makna, kali ini sesuai dengan pola kalimatnya, wajah-wajah mereka dan juga apa? Anggota-anggota sujud yang lainnya. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka kaum mukminin tadi mengeluarkan makhluk yang banyak. Qad akhadatin nar, yang mana neraka telah memakannya. Ila nisfi saqaih, sampai ke setengah betisnya, ada yang sudah dimakan segitu. Wa ila rukbatai, ada juga yang sampai ke lututnya, sudah dimakan sampai ke lutut. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Wahai Rabb kami, tidak tersisa di dalam neraka satu orang pun dari orang yang Engkau perintahkan kami untuk mengambilnya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, irji'u, kembalilah kalian. Faman wajadtum fi qalbihi misqala dinar min khair fa akhrijuh. Maka barang siapa kalian dapati di dalam hatinya ada seberat dinar kebaikan, maka keluarkan dia. Baik. Ini mungkin apa? Orang-orang yang tetap dia sholat tapi tidak dilihat oleh kaum mukminin yang lain. Tetap dia sholat. Soalnya kalau tidak sholat amalan gugur. Sekedar tidak sholat asar aja amalan gugur, apalagi tidak sholat 5 waktu. Jadi satu hadis dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain. Fayukhrijuna khalqan katsira, mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Summa yaqulun, ini maknanya sama ya, kita ikuti kalimatnya di sini dengan terjemahan yang ma'ruf. Rabbana lam nazar fiha ahadan mimman amartana, yaitu kami tidak meninggalkan. Summa yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinar, seberat setengah dinar, min khair fa akhrijuh, keluarkan dia. Fayukhrijuna khalqan katsira, mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan lagi, Rabbana la nadhar fiha mimman amartana ahadan, sama. Summa yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala dzarratin min khair, seukuran zarrah kebaikan, fa akhrijuh, keluarkan dia. Fayukhrijuna khalqan katsira, mereka mengeluarkan makhluk yang banyak. Berapa jarak antara pengeluaran 1 dan 2, 2 dan 3? Wallahu a'lam. Kita tak tahu jaraknya. Baik. Sementara sehari di hari kiamat boleh jadi adalah 1000 tahun. Allahul musta'an. Summa yaqulun, Rabbana la nadhar fiha khaira. Wahai Rabb kami tidak menyisakan, meninggalkan satu kebaikan pun di dalam neraka. Ini sesuai dengan yang mereka ketahui. Kemudian Allah dengan rahmatnya mengeluarkan orang yang sama sekali tidak berbuat kebaikan. Kata para ulama, maksudnya adalah tidak punya kebaikan yang layak disebut kecuali asal tauhidnya. Baik, sebagaimana itu dibahas oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid beliau. Muttafaqun alaih. Baik, kelanjutannya setelah sholat insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.